Menurut Kawanela sendiri nih, mengapa sih generasi muda itu penting untuk menjaga lingkungan? Generasi muda penting banget untuk setidak-tidaknya itu aware dulu nih, kayak kenapa sih lingkungannya harus kita jaga, kenapa, value-nya apa, dan gimana-gimananya mungkin sebelum kita berubah ke level selanjutnya, itu ke aksi, mungkin seperti itu. Ada gak sih tantangan-tantangan yang dihadapi generasi muda ini dalam menjaga lingkungan seperti itu? Kendala yang sering aku alami, yang aku rasakan sendiri itu malah justru berasal dari lingkungan kita sendiri gitu. Yang awalnya kita udah niat, kita udah oke, setelah ini aku nggak akan buang sampah, oke setelah ini aku akan berubah gini gini gini. Tapi ketika melihat lingkungannya, mereka fine fine aja kok melakukan hal itu gitu. Kayaknya mereka aman-aman aja melakukan hal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast. Bersama saya Atma Wijaya. IPB Podcast kali ini kita akan membahas bagaimana peran generasi muda dalam menjaga lingkungan sekitar, yang semakin hari lingkungan kita semakin kotor dan tercemar sampah. Sebelumnya saya bakal jelasin sedikit nih terkait kadar lingkungan IPB, yang merupakan sebuah lembaga struktural di bawah naungan BMKM IPB yang bergerak dalam bidang lingkungan, baik di dalam kampus maupun luar kampus. Sudah bersama kita di sini Duta Lingkungan Kabupaten Bogor, Kawanela Rosaprana, yang akan sharing bersama kita nih terkait lingkungan, khususnya peran kita nih sebagai generasi muda. Apa kabar Kawanela? Halo, alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Aku juga baik. Wah Kak, seperti yang aku mention di awal, kita akan membahas mengenai peran generasi muda dalam menjaga lingkungan nih. Oke. Menurut Kawanela sendiri nih, mengapa sih generasi muda itu penting untuk menjaga lingkungan? Oke, sebelumnya kalau misalkan aku manggilnya Atma, Kak Atma. Atma aja boleh. Oke, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari jumlah populasi juga ya, kayak kemarin juga pas pemilu kita sebenarnya tahu kalau misalkan Gen Z ini, pemuda ini merupakan jumlah yang dominan dibandingkan oleh generasi-generasi sebelum dan setelahnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan em, generasi mudanya nggak aware gitu ya terhadap lingkungan, kira-kira siapa lagi yang kira-kira aware dan saling mengingatkan, yang bisa bertindak dan memberikan ide terkait tindakan apa sih yang bisa kita berikan untuk menjaga lingkungan kita, mungkin kayak gitu. Jadi kayak menurut aku generasi muda penting banget untuk setidak-tidaknya itu aware dulu nih, kayak kenapa sih lingkungannya harus kita jaga, kenapa, value-nya apa, dan gimana-gimananya mungkin sebelum kita berubah ke level selanjutnya, itu ke aksi, mungkin seperti itu. Baik, berarti dilihat dari demografi Indonesianya sendiri Iya, bahwa anak muda ini lebih banyak dibanding rentan-rentan usia lain, sehingga iya. penting banget untuk menjaga lingkungan kita ya. Mm-mm. Nah, terus menurut Kawanela ada langkah-langkah nyata apa sih yang bisa dilakukan generasi muda untuk menjaga lingkungan? Oke, mungkin kalau misalkan langkah-langkah yang perlu kita lakukan, sebenarnya kalau menurut aku sendiri, setiap orang, khususnya generasi muda, itu memiliki potensi dan kapasitasnya masing-masing untuk bertindak, melakukan aksi apa yang bagi mereka itu bisa menjaga lingkungan mereka sendiri. Bisa itu dimulai dari lingkungan rumah, ataupun dari lingkungan kampus, lingkungan persekolahan juga, maupun di lingkungan yang skalanya lebih besar. Menurut aku setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Cuman mungkin untuk langkah awal yang harus dimulai itu adalah kesadaran diri ya, kesadaran diri di mana kita punya kesadaran kalau misalkan seminimal-minimalnya deh, kalau misalkan kayak kita jalan-jalan, atau misalkan kayak kita habis naik gunung atau dari pantai apa gimana pun, kalau kita bawa sampah kita nih, jangan lupa dibawa lagi sampahnya. Semisal ya sekecil itu, misalkan kayak awareness-nya terhadap sampah udah ngerti. Terus misalkan kalau misalkan ada temen yang buang sampah sembarangan, harus seperti apa sebelum naik ke level selanjutnya, ada pembagian sampah, jenis-jenis sampah dan sebagainya. Nah, mungkin dari awareness itu dulu kayak gitu. Mungkin hal-hal kecilnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dari teman-teman kan juga backgroundnya kan beda-beda ya, nggak semuanya juga backgroundnya lingkungan, nggak semuanya backgroundnya itu mungkin kayak Kak Atma juga kayak dari kehutanan juga. Betul. Jadi mungkin sekecilnya seperti itu, tapi menurut aku kita mempelajari apa itu lingkungan, mempelajari aksi-aksi maupun tindakan yang kita lakukan juga, itu merupakan sebuah langkah yang perlu kita apresiasi juga ke setiap orang, khususnya generasi muda, untuk sama-sama peduli terhadap lingkungan kita sendiri. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu, Kak. Oke, berarti dikembalikan lagi ya Kak kepada kapasitas masing-masing dan Iya, bisa dimulai dari hal kesadaran. kecil seperti Betul. awareness dan
memilah sampah mungkin sesuai Mhm, jenisnya. mhm. Oke, mungkin dari banyaknya tadi langkah-langkah yang Kak Wanela sebutkan, eee, ada gak sih tantangan-tantangan yang dihadapi generasi muda ini dalam, menjaga lingkungan seperti itu? Kalau yang dari aku alami, kalau misalkan, karena aku juga sekarang, akhir-akhir ini sering datang juga ke komunitas-komunitas pegiat lingkungan di Kabupaten Bogor, kendala yang sering aku alami yang aku rasakan sendiri itu malah justru berasal dari lingkungan kita sendiri gitu. Mmm, Kadang ada kalanya nih misalkan kayak kita udah aware nih terhadap sampah gitu misalkan, tapi ternyata lingkungan di rumah kita, lingkungan di sekitar rumah kita, ternyata banyak nih orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga kita gitu misalkan ya, yang masih, bakar sampah gitu misalkan, mmm. atau yang masih buang sampahnya ke sungai misalkan kayak gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri karena kayak yang awalnya kita udah niat, kita udah, "Oke setelah ini aku nggak akan buang sampah, oke setelah ini aku akan berubah gini gini gini." Tapi ketika melihat lingkungannya, mereka fine-fine aja kok melakukan hal itu gitu, kayaknya mereka aman-aman aja melakukan hal seperti itu, kayaknya nggak salah juga gitu, kayak ini tanggung jawab siapa sih sebenarnya sampah kayak gini? Jadi kayak, apa namanya, terbawa lagi pemikiran seperti itu, yang awalnya udah bagus niatnya, akhirnya mundur lagi karena kayak ngerasa ini kayaknya bukan tanggung jawab gue juga deh melakukan hal seperti ini gitu. Jadinya mungkin kendalanya untuk sampai ke tindakan aksi ya, mungkin arahnya lebih ke sana sih, apa, penghalangnya justru kayak dari niatan kita itu akhirnya mundur lagi Mmm. karena lingkungannya mungkin kurang mendukung gitu, kurang support juga kayak gitu. Mungkin dari generasi-generasi sebelumnya juga kayak, yang lebih tua dari kita juga mungkin belum se-aware generasi muda yang sekarang. Jadi akhirnya mungkin, kita nggak usah jauh-jauh ke kebijakan lah ya, kita ngomongin yang realita di masyarakat aja, mungkin yang generasi mudanya udah kowar-kowar, udah campaign, udah di media sosial, kita harus menjaga laut, bumi, tapi ternyata pas di realita masyarakatnya, banyak orang tua yang masih bakar sampah dan sebagainya. Jadi kayak untuk, mmm, mencetak lagi generasi selanjutnya yang memang aware banget sama lingkungan, itu memang dimulai dari generasi kita yang sekarang gitu. Jadi memang, mungkin lebih ke invest jangka panjangnya tuh ke arah sana gitu, Atma. Oke baik, berarti dikembalikan lagi ya kepada lingkungan sekitar kita. Mhm, Ketika kita udah mempunyai kesadaran, tapi lingkungan kita tidak mendukung, mhm, bisa saja membuat kita menjadi malas lagi gitu. Kayak, mhm. kok aku udah, aware tapi orang-orang sekitar aku masih aja gak peduli gitu. Iya, kayak, gue kayak capek sendiri ngapain kan, jadi akhirnya pemikirannya kayak gitu lagi kan, apalagi kalau misalkan, kita melakukan hal seperti itu yang tidak bernilai ekonomis gitu misalkan. Kan sedangkan masyarakat kita kan memang kebanyakan kita harus melakukan pendekatan, harus mengajak, harus, merubah suatu pola, dari pola sebelumnya ke pola hidup yang baru itu memang pendekatan yang paling mudah itu kan pendekatan melalui pendekatan ekonomis kayak gitu ya. Tapi kan kalau lingkungan dia sifatnya lebih ke ekologi daripada Mmm, ekonomi itu sendiri. Jadi memang, ya itu bukan penghalang, kendalanya mungkin lebih ke sana itu, karena value yang dijual, value yang kita sebar ini memang berbeda daripada value-value ekonomi pada umumnya, kayak gitu. oke Kak, baik. Nah, tadi kan udah disebutin nih tantangan-tantangan yang dihadapi generasi muda dalam Mhm, menjaga lingkungan. Terus ada gak sih Kak, solusi, mungkin secara singkat aja solusi-solusi mmm, apa yang bisa diterapkan dalam mhm. menghadapi tantangan tersebut gitu? Oke, mungkin solusi yang aku juga sekarang sedang jalankan juga itu adalah kalau misalkan khususnya untuk generasi muda ya, generasi muda menurut aku ada baiknya teman-teman itu berkumpul juga dengan teman-teman yang memiliki visi misi yang sama terhadap lingkungan. Kayak misalkan Atma sekarang udah join Mmm, menjadi bagian dari kader lingkungan IPB. betul. Terus misalkan dari aku juga ada organisasi juga di Duta Lingkungan Kabupaten Bogor. Jadi mungkin salah satu solusi yang bisa dilakukan itu kayak teman-teman bisa diskusi bareng, bisa, brainstorming bareng sama teman-teman yang memang memiliki penglihatan yang sama mengenai awareness lingkungan kayak gitu. Jadi mungkin movement-nya akan lebih jelas juga. Terus, hal-hal yang ingin dilakukan juga lebih visioner, lebih apa ya, kalau misalnya ngobrol sama orang yang udah sefrekuensi kan lebih enak ya daripada kita capek sendiri Mhm. ngajak-ngajak orang yang background-nya beda, terus pemahamannya belum sama. Jadi mungkin salah satu solusinya itu join komunitas-komunitas yang emang teman-teman rasa,
oke, kalau gue masuk sini gue bisa berkembang juga gitu, gue bisa nambah kapasitas knowledge juga, skill juga dan lain sebagainya. Terus mungkin bisa juga dimulai dengan tindakan-tindakan kita yang kecil, yang mungkin yang tadi yang aku bilang sesimpel kalian kalau pergi ke tempat yang jauh atau pergi ke tempat jalan-jalan apa segala macam, bawa sampah, dibawa lagi sampahnya habis nonton konser gitu kan. Kadang kayak habis sholat Idul Adha misalkan yang kayak koran-koran apa gimana-gimana, sesimpel apa yang kalian bawa lagi gitu, jangan ditinggal di sana gitu, jangan sampai antar juga ada yang bersihin kok, ntar ada iya kalau ada yang bersihin langsung dibersihin, kalau ntar ketiup-tiup angin, kalau ntar ada hujan, kalau ada ntar gimana akhirnya jadi sampah lagi di tempat yang sebelumnya kita datengin bersih tapi kita tinggali dengan keadaan yang kotor kayak gitu kan. Jadi terus mungkin kalau dari kita sendiri udah disiplin, sesimpel buang sampah pada tempatnya, atau kayak lagi naik motor, naik mobil, nggak tiba-tiba plung gitu kan dari jendela mobil atau naik motor, kita juga bisa mulai ngajak ke teman-teman kita gitu, kayak mengingatkan atau mungkin misalnya kita lagi bareng sama orang terus kita bisa ajak mereka kayak sampah lo jangan ditinggalin tuh kayak gitu misalkan. Jadi mungkin dari hal-hal sesimpel itu sebelum ke aksi-aksi yang lebih besar itu bisa kita terapkan dulu, bisa menjadi contoh, bisa menjadi influence untuk diri kita sendiri, terus ke teman-teman kita, sekitar kita, akhirnya komunitas kita, sampai akhirnya mungkin jadi generasi muda yang lebih banyak lagi yang aware sama lingkungan. Kayak gitu menurut aku. Keren banget solusi-solusi yang disebutkan tadi ya. Tentunya juga generasi muda sekarang nih udah banyak banget ya Kak organisasi-organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Betul. Seperti yang tadi dijelaskan di IPB, mungkin seperti saya di Kadar Lingkungan IPB, terus tadi Kawanela dari Duta Lingkungan Kabupaten Bogor, dan tentunya masih banyak lagi di mana teman-teman bisa mengeksplor dan menemukan orang-orang yang frekuensi gitu, yang peduli dengan lingkungan, sehingga dari hal kecil mungkin ketika kita udah mulai berkumpul bersama orang-orang bisa membuat suatu aksi yang nyata lebih besar gitu ya, lagi. lebih besar Bahkan lagi. mungkin antar komunitas bisa kolaborasi juga, kolaborasi aksi, bisa kolaps juga dengan pihak swasta, pihak pemerintah. Jadi kita juga dapat power lebih gitu untuk beraksi peduli lingkungan. Oke, betul banget. Ini contohnya seperti kita nih, Kadar Lingkungan IPB sama Duta Duta Lingkungan Lingkungan. Hidup, kita lagi collab nih di IPB TV. Baik Kak, terus terakhir nih Kak, menurut Kakak ada nggak sih pesan atau ajakan untuk generasi muda dalam menjaga lingkungan nih, khususnya mahasiswa IPB nih Kak? Oke, mungkin apapun itu, maupun mahasiswa IPB maupun non IPB, tindakan kecil apapun yang kalian lakukan yang menguntungkan lingkungan, semisal tadi buang sampah pada tempatnya dan apapun itu akan tetap berdampak terhadap lingkungan kita. Jadi jangan menyepelekan hal kecil yang kita lakukan, dan jangan lupa juga kita spread our positivity juga ke teman-teman, ke komunitas kita, ke lingkungan yang lebih baik lagi gitu. Jadi jangan takut sendirian juga sih untuk beraksi gitu teman-teman. Benar teman-teman yang teman-teman lakukan itu adalah tindakan yang benar. Jadi tetap dilanjutkan aja, dan small things itu matter banget kayak gitu. Wah, keren banget. Nah, mungkin nanti teman-teman generasi muda bisa menyerap nih apa yang dikatakan oleh Kawanela tadi, bahwa kita bisa mulai dari hal kecil dalam menjaga lingkungan gitu. Tidak harus langsung ke aksi nyata yang besar. Kita bisa berawal dari misal membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita mulai ke suatu tempat jalan-jalan, kita membawa sampah kita sendiri. Wah nih Kak, BTW kita punya tagline nih. Oke. Jadi Kadar Lingkungan punya tagline. Kalau aku bilang Kadar Lingkungan IPB, Kawanela bisa jawab muda, berkarya, peduli lingkungan. Muda, berkarya, peduli lingkungan. Oke. Kadar Lingkungan IPB, muda, berkarya, peduli lingkungan. Wah, keren banget. Baik, terima kasih Kawanela sudah berkenan hadir di podcast ini. Terima kasih juga Atma sudah mengundang aku, perwakilan dari Duta Lingkungan Kabupaten Bogor, untuk ikut podcast bersama Kadar Lingkungan dari IPB. Baik. Semoga Kadar Lingkungan IPB juga dapat terus berperan dan ikut andil dalam menjaga lingkungan dan menumbuhkan kadar lingkungan baru ke depannya. Oke, buat Sobat IPB nih yang tertarik untuk ikut Kadar Lingkungan IPB, boleh banget kunjungi sosial media kita di @kadarlingkungan.ipb. Berakhir sudah IPB Podcast kali ini. Saya Atma Wijaya dan kru yang bertugas. Sampai jumpa di IPB Podcast berikutnya.